Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di rumah belajar kita dengan anggota kelompok 2. Jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, dan like ya teman-teman. Smart Learner, selamat berjumpa kembali pada modul 2 yaitu Sistem Informasi dan Bisnis. Nah, sebelum masuk kaitannya Sistem Informasi dan Bisnis, kita perlu tahu dulu nih tentang kompetensi bisnis. Seperti pepatah di mana ada gula, di situ ada semut, di mana suatu peluang bisnis muncul dan sukses, di situ pula kompetensi terjadi. Contohnya ketika banyaknya Indomaret dan Alfamart yang bersaing sehat dengan pos yang berdekatan. Nah, itulah bisnis dan kompetensinya. Untuk lebih mengetahui kompetensi bisnis lebih lanjut, Anda dapat menggunakan portal model, di mana kompetensi bisnis dapat diukur dari yang pertama itu adanya ancaman pendatang baru, misalnya pada startup bisnis muda yang selalu datang dengan inovasi baru. Nah, yang kedua itu ada kekuatan pembeli, misalnya barang tersebut banyak dipasarkan dan banyak diskon, pasti kekuatan pembeli akan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu ada kekuatan pemasok, misalnya para petani yang menjual buah musiman. Yang keempat ada barang pengganti, misalnya dengan WhatsApp call saja. Setiap orang kan harusnya meeting tatap muka secara singkat bisa dilakukan lewat video call tanpa harus ketemu fisik. Yang kelima yaitu ada persaingan di antara pemain lama, misalnya turun-turunan harga. Hal ini sebenarnya nggak sehat karena keuntungan menjadi menipis dan persaingan terancam tidak sehat. Maka dari itu, perusahaan harus berinovasi agar selalu memenangkan persaingan bisnis. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan bisnis, diantaranya adalah teknologi dan inovasi. Misalnya ada dari ojek pangkalan menjadi ojek online. Itu terjadi karena adanya inovasi teknologi. Lalu ada kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah sangat mendorong UMKM untuk bersaing di dunia bisnis dengan mempermudah regulasi dan pajak. Nah, lalu ada juga komunitas yang di dalam lingkaran itu siapa saja bisa menjadi pelanggan setia dan mendapatkan layanan tambahan. Terakhir yaitu ada lingkungan. Contohnya Jakarta kan di mana-mana macet nih, sehingga orang-orang ingin belanja tuh sekarang lebih milih online aja karena lebih mudah dan nyaman. Nah, selanjutnya ada teman aku, Reja, yang bakal nerusin ngejelasin tentang inovasi informasi, enterprise, arsitektur, dan industri. Kita lihat yuk. Halo Smart Learners, apa sih yang perusahaan miliki untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan bisnis? Pastinya perusahaan punya nilai unik, bukan? Nah, Fortran juga membagi dua aktivitas menurut model rantai nilai, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Ini pasti berbeda ya, tergantung dari bidang aktivitasnya. Meskipun demikian, umumnya aktivitas utama biasanya operasional, marketing, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas pendukung, misalkan seperti HRD, IT Sport, dan lainnya. Selain mempunyai nilai unik, perusahaan juga mempunyai atau memiliki strategi. Menurut Fortran, ada 3 strategi dasar yang bisa dijadikan dasar dalam memenangkan kompetisi, yaitu yang pertama, low cost leadership strategi, contohnya seperti Ring. Dan lalu yang kedua, ada product differentiation strategi, contohnya adalah Apple dengan ekosistemnya, bukan hanya MacBook saja yang ada iPad, iPhone, dan aksesoris lainnya. Lalu yang terakhir adalah focusness strategi, contohnya adalah misalkan motor khusus perempuan Matic atau motor Matic lah bisa disebut. Setelah memilih sebagai keunggulan bersaing, lalu apa selanjutnya? Di sini ada enterprise architecture. Anda bisa mengevaluasi perusahaan secara garis besar di mana terdapat gambaran umum perusahaan seperti visi dan misi, bisnis strategi, sampai teknologi perusahaan tersebut. Istilah ini biasa disebut sebagai enterprise architecture. Contoh yang bisa dapat dilihat dari enterprise architecture model CARB oleh Scott Bernard, di mana Anda akan melihat gabungan komponen dari strategi perusahaan. Terakhir ada industri. Saat ini di Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai jalan yang terintegrasi untuk memasuki era industri 4.0. Dampaknya adalah seluruh instansi yang terkait saling berkolaborasi satu sama lain dari industri, pemerintah, asosiasi, dan pendidikan. Titik poin yang terpenting adalah konvergensi, di mana bertemunya kepentingan semua sumber daya yang ada melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setelah kita belajar mengenai kompetensi bisnis, inovasi informasi, enterprise arsitektur, dan industri, kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari tadi adalah yang pertama itu 5 tolak ukur kompetensi bisnis, yang kedua itu faktor yang mendorong kompetensi bisnis, yang ketiga ada nilai dan strategi perusahaan, dan bagaimana IS bisa membantu nilai perusahaan dan strategi perusahaan tersebut. Yang keempat ada cara menerapkan IS pada gambaran menyeluruh perusahaan dengan menggunakan enterprise arsitektur di perusahaan.
Yang kelima yaitu ada kebutuhan akan IS yang lebih ditingkatkan untuk memenangkan persaingan di zaman industri. Terima kasih teman-teman. Saksikan video-video dari kami di minggu yang akan datang. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.